Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu akan melanjutkan penjelasan matematika kita. Untuk hari ini kita sudah masuk ke materi yang baru, yaitu tentang menentukan median dari suatu data. Mungkin di antara beberapa siswa udah tahu apa yang dimaksud median. Median itu adalah merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang telah terurut. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan. Adapun cara menentukan median adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jika banyaknya data ganjil, maka mediannya adalah data yang terletak di tengah. Bisa dirumuskan seperti ini. Median sama dengan X dikalikan N plus 1 per 2, di mana X sama dengan nilai data dan N banyaknya data. Kemudian jika banyak data genap, mediannya adalah jumlah dua data yang terletak di jika banyak data genap, maka mediannya adalah jumlah dua data yang terletak di tengah kemudian dibagi 2. Dapat dirumuskan seperti ini, sama dengan X nilai data dan N banyaknya data. Agar lebih jelasnya, guru bahas satu-satu. Yang pertama adalah menentukan median dari suatu daftar. Diberikan contoh seperti ini. Ini adalah data nilai ulangan matematika Rizky sebagai berikut: 86977668986. Adapun penyelesaiannya, data tersebut, data di atas harus kita urutkan terlebih dahulu untuk bisa menentukan mediannya. Nah, kemudian data kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga susunannya menjadi seperti ini: 66677788899. Nah, dari data yang sudah kita urutkan, kita hitung banyaknya data: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berdasarkan data kita ketahui banyaknya data ada 11, berarti data tersebut ganjil. Nah, sekarang setelah kita ketahui banyaknya data, genap apa ganjil, nah, kita ketahui banyaknya data 11, sehingga data itu merupakan data yang ganjil. Cara menentukan mediannya, karena data tersebut ganjil, berarti mediannya urutannya adalah dari banyaknya data kita tambah 1 dibagi 2. Banyaknya data 11 ditambah 1 menjadi 12, kita bagi 2, hasilnya 6. Berarti median dari data tersebut berada pada urutan yang ke-6. Nah, median dari data ini berada pada urutan yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti urutan yang ke-6 adalah nilainya 7. Berarti median dari data tersebut adalah 7. Nah, itu cara menentukan mediannya. Terus bagaimana kalau data tersebut genap? Nah, cara menentukan median untuk data yang genap adalah diberikan contoh seperti ini. Nilai ulangan bahasa Indonesia Rizky sebagai berikut: 7768897 968. Penyelesaiannya adalah data tersebut harus kita urutkan terlebih dahulu. Kita urutkan menjadi 6677788899. Kemudian kita hitung banyaknya data: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita ketahui banyaknya data adalah 10, berarti data tersebut merupakan data yang genap. Untuk menentukan mediannya, pada urutan keberapa, berarti dari banyaknya data itu
10 kita bagi 2, hasilnya 5. Berarti mediannya ada di urutan kelima dan urutan setelah 5 yaitu 6. Berarti mediannya ada di urutan 5 dan 6. Urutan 5 dan 6 yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini urutan kelima. Dan urutan setelah 5, 6. Ini urutan ke-6. Berarti mediannya adalah 7 dan 8. Dari angka 7 dan 8 kita jumlahkan. 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Nah, selanjutnya Bu Guru jelaskan untuk menentukan median dari suatu tabel. Perhatikan contoh tabel berikut. Ini adalah tabel nilai ulangan matematika siswa. Nilainya seperti ini, 6, 7, 8, 9, banyaknya siswa 3, 6, 4, 2. Nah, kita baca yang dapat nilai 6 berarti 3, mendapat nilai 7 berarti 6, mendapat nilai 8 berarti 4, yang mendapat 9 ada 2 anak. Nah, berdasarkan tabel kita hitung banyaknya data. Banyaknya data atau banyaknya siswa. Berarti dari banyak siswa ini kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Berarti ada 15 siswa. Bagaimana cara menentukan mediannya? Cara menentukan mediannya, kita ketahui banyaknya siswa ada 15. Berarti merupakan data yang ganjil. Berarti urutan mediannya karena datanya 15, berarti dari 15 kita tambah 1, kita bagi 2. 15 tambah 1 itu sama dengan 16, kita bagi 2. Nah, hasilnya adalah 8. Berarti median dari data tersebut ada di urutan ke-8. Berapa nilainya urutan ke-8? Kita lihat dari sini, kita secara langsung saja. Nah, ini ada 3 anak, berarti urutan ke-1 sampai ke-3 itu ada di kolom pertama. Urutan 4 sampai berapa di kolom kedua? Berarti kolom kedua itu urutan ke-4 sampai ke-9. Karena ada 6 anak, ini ada 3 anak, ini ditempati urutan ke-1 dan ke-3. Terus urutan 4 dan 9 itu ada di kolom kedua. Urutan ke-13, urutan ke-10 sampai ke-13 kolom ketiga. Urutan ke-14 sampai ke-15 itu di kolom ke-4. Nah, berarti tadi mediannya ada di urutan ke-8. Urutan ke-8 berarti ada di kolom kedua. Nah, berapa nilainya berarti mediannya? Mediannya berarti itu 7. Urutan ke-8 ada di kolom ini dengan nilai 7. Jadi median dari tabel ini adalah 7. Itu cara Bu Sri yang secara langsung. Boleh dengan cara seperti yang di buku. Kalau di buku ya hampir sama. Tabelnya seperti ini. Kemudian kita buat frekuensi kumulatifnya. Nah, seperti ini. 6, 7, 8, 9 itu perolehan nilainya. Ini banyaknya siswa. Ini frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya 3. Nah, kemudian kolom kedua 3 tambah 6, 9. Berarti sampai kolom kedua ini sampai urutan ke-9. Maksudnya begitu. Terus kolom yang ketiga frekuensi kumulatifnya 3 tambah 6 tambah 4 berarti 13. Berarti sampai kolom ketiga ini sampai dengan urutan ke-13. Terus yang ke kolom keempat 3 tambah 6 tambah 4 tambah 2 sama dengan 15. Berarti artinya sampai kolom keempat itu sampai urutan yang ke-15. Setelah itu kita hitung banyaknya data yaitu 15 yang artinya ganjil. Nah, kemudian mediannya berarti berada pada urutan ke-15 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Mediannya ada di urutan ke-8. Nah, berdasarkan frekuensi kumulatif data ke-8 pada tabel tersebut
data ke-8. Nah, ini sampai ke-9, berarti ke-8 ada di dalam sini. Nah, data ke-8 pada tabel tersebut terletak pada nilai 7. Nilai data ke-8 ada di sini, nilainya adalah 7. Nah, jadi median dari data tersebut adalah 7. Nah, itu menentukan median berdasarkan tabel. Bu Guru lanjutkan untuk menentukan median berdasarkan diagram batang. Kita lihat, ini contoh diagram batangnya seperti batang. Ini adalah data mengenai nomor sepatu siswa kelas 6. Nomor sepatu itu diletakkan di sumbu mendasarnya, ukurannya 33, 34, 35, 36, 37. Ini banyaknya siswa yang memakai ukuran 33, itu ada 16 siswa yang memakai ukuran 34, ada 5 siswa yang memakai 35, ada 8 siswa. Kemudian yang memakai 36 ada 6 siswa, 37 ada 5 siswa lagi. Nah, berdasarkan diagram batang tersebut bisa kita buat diagram tabelnya. Kita buat tabelnya agar lebih mudah. Nah, ini tabelnya 33 ada 16, 34 5, 35 8, 36 6, 37 5. Nah, kemudian kita hitung banyaknya siswa. Banyaknya siswa ada 16 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 5 sama dengan 40 siswa. Jadi banyaknya data ada 40. Artinya genap. Berarti mediannya adalah 40 dibagi 2 sama dengan 20. Karena datanya genap, berarti mediannya ada di urutan 20 dan 21. Nah, urutan 20 dan 21. Berarti, nah ini urutan 20 dan 21 ada di tabel kolom kedua. Berarti nilainya 34, 20, 34, 21 juga 34. Nah, jadi mediannya adalah 34 ditambah 34 dibagi 2, hasilnya 34. Nah, dari tabel frekuensi kumulatif diperoleh data ke-20 dan 21 adalah nomor sepatu 34. Jadi median data tersebut adalah 34. Nah, selanjutnya menentukan median dari diagram garis. Nah, ini contohnya data suhu badan pasien selama 7 jam. Selama 7 jam dimulai dari pukul 6. Suhu badannya 39, pukul 7 38, pukul 8 40, pukul 9 40, pukul 10 37, pukul 11 39, pukul 12 38 siswa. Kita ketahui banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyaknya data ada 7. Mediannya adalah urutan ke-7 ditambah 1 dibagi 2, yaitu urutan ke-4. Urutan ke-4 dari data tersebut. Jadi data ini harus diurutkan dulu. Diagram ini kita urutkan dari yang nilainya paling kecil. Berarti setelah diurutkan menjadi seperti ini. Dari yang paling kecil itu suhu badan 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40. Urutan ke-4 1, 2, 3, 4. Nah, urutan ke-4 adalah 39. Berarti median data tersebut adalah 39 derajat Celcius. Masih ada satu lagi, yaitu menentukan
Menentukan median dari diagram gambar. Diberikan gambar seperti ini. Januari banyaknya penjualan buku. Satu buku mewakili 10 buku. Berarti kalau 3 gambar berarti 30 buku. Februari ada 4 buku, 4 gambar buku. Satu gambar mewakili 10. Berarti penjualan di bulan Februari 40. Kemudian penjualan di bulan Maret itu ada ini 4. Guru ulangi. Beda-beda yang gambar yang ini satu buku mewakili 10. Gambar yang ini satu buku mewakili 5. Nah, berarti di Januari itu ada penjualan 10, 20, 5. Berarti 25 buku. Penjualan di Februari 10, 20, 30, 40 buku. Penjualan di bulan Maret 10, 20, 30, 40, 45 buku. Penjualan di bulan April 10 tambah 5, 15. Penjualan di bulan Mei 10, 20, 30, 40, 50. Ada 50 buku. Dari gambar ini tampak banyaknya data, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Datanya kita urutkan dulu. Ini belum urut, ini 25, ini 40, ini 45, ini 15, ini 50. Kita urutkan dari yang terkecil. Setelah diurutkan tampak seperti ini, dari 25, 40, 45. Ini data belum urut. Kita urutkan hasil perurutannya adalah ini 15, 25, 40, 45, 50. Nah, banyaknya data 5. Berarti medianya 5 artinya ganjil. Medianya berarti ada di urutan 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 tambah 1 sama dengan 6, dibagi 2 sama dengan 3. Medianya berarti ada di urutan ketiga. Kita cari urutan ketiga setelah data tersebut diurutkan. Ini data yang setelah diurutkan. Urutan ketiga 1, 2, 3. Nah, berarti medianya nilainya adalah 40. Jadi median dari data tersebut adalah 40. Nah, demikian cara menentukan median, baik dari daftar, dari tabel, ataupun dari diagram. Itu diagram sendiri ada 3, batang, garis, dan gambar. Nah, agar lebih jelasnya anak-anak bisa pelajarin di bukunya juga boleh langsung sebelum kalian mengerjakan latihan soal. Penjelasan dari Ibu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.